Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak kelas 10 nih ya? Kali ini kita masuk ke bab 6, yaitu alat pembayaran dan sistem pembayaran. Kalau sebelumnya di bab 5 itu kita belajar tentang bank sentral. Nah, bank sentral itu kan punya tugas nih. Tugasnya berkaitan nih sama bab 6 kali ini, yaitu menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran. Karena sistem pembayaran, jadi keberadaan sistem pembayaran ini adalah mengatur penggunaan alat pembayaran. Nah, kamu bisa lihat gambar di samping, yaitu merupakan gambar uang kertas yang sedang berlaku di negara kita. Jadi di sini menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, uang merupakan alat pembayaran yang sah. Kalau dulu ya, kalau kamu tahu, sebelum terciptanya uang kertas, seperti pada gambar di samping, masyarakat di dunia ini sangat sulit untuk menemukan alat pertukaran. Maka dari itu kita belajar dulu sejarah uang. Jadi sejarah uang ini bisa dibagi menjadi 4 tahap, yaitu ada tahap barter, tahap uang barang, tahap uang logam, tahap uang kertas. Nah, dari masing-masing tahap ini mempunyai kelemahan dan keuntungan. Yang pertama ada tala pertukaran barang dengan barang. Jadi sistem barter ini pertama kali dikenal dalam perdagangan. Nah, tapi ini tuh ada kekurangannya. Yang pertama, sulitnya menemukan barang kebutuhan yang memiliki nilai yang sama dengan barang yang akan ditukarkan. Misalkan, masa iya kita nuker 1 kilo beras dengan satu telur ayam kepada pedagang, kan tidak sama tuh nilainya, kecuali 1 kilo beras ditukar dengan 1 ekor ayam gitu ya. Ada lagi yang kedua nih, kekurangannya sulitnya menemukan orang yang bersedia untuk menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Jadi misalkan si tukang beras ini, petani ini butuh baju baru ya. Nah, dia pergi tuh ke tukang pakaian yang di sana dia mempunyai sehelai baju. Dia menawarkan, mau nggak nih saya tukarkan 1 kilo beras dengan 1 pakaian gitu. Kata tukang pakaian, oh maaf, saya masih ada beras di rumah, jadi saya tidak butuh. Kalau bagaimana kalau mencari tukang pakaian yang lain? Nah, di situ kan sulit kan menemukan orang yang benar-benar saling butuh gitu ya. Yang ketiga, lamanya waktu yang diperlukan untuk menemukan barang yang sesuai dengan kebutuhan. Seperti tadi tuh, kita harus mencari-cari orang yang sama-sama butuh dengan kebutuhan kita. Yang kedua ada tahap uang barang. Nah, uang barang ini biasanya digunakan sebagai alat pertukaran yang memiliki nilai tinggi dan mudah diterima orang banyak. Misalnya zaman dulu ya, zaman Romawi pada masa lalu, ternyata garam merupakan alat pertukaran di sana ya. Garam itu kan berbalok-balok dulu ya, bukan yang udah kayak sekarang gitu, dibikin garam kasar, garam halus, bukan, berbalok-balok. Nah, ini dia juga mempunyai kelemahan. Yang pertama, tidak tahan lama, sulit disimpan, sulit dibawa kemana-mana karena bentuknya itu berat dan bisa besar gitu ya bentuknya ya. Nilainya tidak stabil, bisa kurang bisa lebih. Sulit untuk dibagi-bagi karena bukan pecahan ya, bukan kayak uang pecahan seperti sekarang, tapi berbentuk barang gitu, hanya satu bentuk gitu, satu wujud ya, dan hanya dapat digunakan dalam lingkup daerah tertentu saja. Jadi misalkan satu daerah nih, kita bawa uang barang, kamu butuh barang ini gak? Saya butuh barang ini. Gak bisa tuh kita ke daerah lain karena harus memakan waktu yang lama. Terus ada tahap uang logam. Jadi tahap uang logam ini dibuat sebagai alat pertukaran dari emas dan perak karena dianggap mudah untuk dibagi-bagi dan memiliki nilai yang tetap. Nah, mulai nih uang logam dari
Yang kemarin-kemarin susah dibagi-bagi seperti barter dan uang barang. Nah, kali ini diciptakanlah uang logam. Dalam pelaksanaannya, penggunaan uang logam ini dirasa kurang praktis. Mengapa? Karena berat untuk dibawa kemana-mana dalam jumlah yang besar ya. Coba kamu ya, bawa uang 100.000 dalam pecahan uang logam. Berat nggak tuh dimasukin plastik? Berat ya. Nah, makanya diciptakan lagi lah tahap uang kertas. Uang kertas ini merupakan penyempurnaan dari kelemahan-kelemahan tahap-tahap yang di atas nih. Nah, uang kertas ini lebih ringan untuk dibawa kemana aja dalam jumlah banyak serta praktis saat membawa ya. Mau kau bawa uang berapapun di dompet terasa ringan. Lanjut syarat uang. Syarat uang yang pertama disukai masyarakat. Jadi suatu barang dapat digunakan sebagai uang apabila disukai dan diterima oleh orang banyak. Jadi karena disukai masyarakat, jadi masyarakat pun lebih menghargai si uang tersebut. Yang kedua, nilainya terstabil. Suatu barang dapat digunakan sebagai uang apabila mempunyai nilai yang stabil dan diusahakan hanya memiliki fluktuasi yang kecil. Karena apabila barang yang digunakan memiliki nilai yang tidak stabil akan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap uang berkurang ya. Yang ketiga, mudah disimpan. Jadi suatu barang dapat digunakan sebagai uang apabila barang tersebut mudah dan untuk disimpan di berbagai tempat termasuk di tempat yang kecil seperti kita biasanya simpan di dompet ya, yang mudah di kantung ya, di mana aja gitu. Yang keempat yaitu memiliki jaminan. Setiap uang yang diterbitkan harus mempunyai jaminan karena tanpa adanya jaminan kepercayaan masyarakat akan uang menjadi berkurang ya. Terus yang kelima, tidak mudah rusak. Uang seharusnya dibuat dengan bahan yang tidak mudah rusak. Jadi karena sering ya kita tuh namanya uang sering berpindah-pindah tangan antara orang satu dengan orang yang lain agar tidak mudah lecak ya, tidak mudah robek dan tidak mudah basah gitu ya. Yang keenam, mudah dibagi. Uang seharusnya dapat dibagi dalam berbagai satuan unit dengan nominal, baik itu nominal kecil maupun nominal besar. Maksudnya untuk mempermudah dalam melakukan suatu transaksi ya, pecahan-pecahan uangnya. Selanjutnya ada jenis alat pembayaran tunai ya. Kita pembayaran tunai secara tunai hanya dengan uang logam dan uang kertas transaksinya ya. Yang pertama ada uang logam, biasanya terbuat dari logam mulia seperti emas dan perak. Dipilihnya emas dan perak sebagai bahan pembuatan uang logam karena emas dan perak memenuhi syarat-syarat untuk dijadikan uang. Jadi syarat yang tadi yang pertama yaitu disukai masyarakat ya, mudah disimpan juga dan memiliki jaminan akan kualitas si uang logam ini. Yang kedua ada uang kertas. Jadi uang yang disebut juga uang kartal ya, nama lain dari uang kertas. Yang bahan pembuatannya terbuat dari kertas. Kertas yang dipilih merupakan kertas yang berkualitas baik seperti tahan terhadap air, tidak mudah robek dan tidak mudah rusak. Apalagi kalau tidak berkualitas, kalau nggak berkualitas pasti kan banyak itu ya, tiruan, seperti nggak mungkin kan kita bisa ngeprint uang pakai kertas printan biasa A4 ya. Makanya dari itu dipilihlah bahan kertas yang berkualitas. Selanjutnya ada jenis-jenis alat pembayaran tunai. Yang pertama berdasarkan nilainya. Terbagi dua nih, ada uang bernilai dan uang tidak bernilai. Uang bernilai adalah uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Jadi sebelum ke contoh, Ibu kasih tahu dulu bahwa nilai intrinsik adalah nilai bahan pembuatan suatu mata uang. Kalau nilai nominal adalah nilai yang tertulis di uang tersebut. Jadi uang bernilai ini maksudnya kamu pernah lihat kan bahan dari uang logam 1000 dengan bahan uang logam 500 rupiah, beda tidak? Beda ya. Jadi
uang bernilai ini sesuai antara nilai intrinsiknya dan nominalnya. Yang kedua, uang tidak bernilai merupakan uang yang nilai instruksinya lebih besar daripada nominalnya. Jadi seperti uang kertas ya, dia mau nominalnya berapa saja, intrinsiknya tetap sama gitu ya, bahan pembuatannya tetap sama ya. Yang kedua, berdasarkan lembaga yang mengeluarkannya terbagi dua, ada uang kartal dan uang giral. Tadi kata ibu, uang kartal itu apa? Uang kertas. Jadi uang yang dikeluarkan oleh bank sentral kalau uang kartal ya. Contohnya termasuk juga uang kertas dan uang logam ya kalau uang kartal. Nah, uang giral nih. Uang giral merupakan uang yang dikeluarkan oleh bank umum ya. Contohnya adalah contohnya itu kalau giral itu alat pembayaran non tunai. Kalau kartal itu tunai, kalau giral itu non tunai. Apa aja Bu contohnya? Ada cek, biljet giro, kredit card, debit ya, dan lain-lain. Yang ketiga, berdasarkan kawasan berlakunya terbagi menjadi tiga, yaitu uang lokal, uang regional, uang internasional. Yang pertama ada uang lokal. Jadi uangnya itu hanya berlaku di suatu negara tertentu. Contohnya, rupiah hanya berlaku dalam wilayah negara Indonesia aja ya. Yang kedua ada uang regional. Ini uangnya yang berlaku dalam suatu kawasan tertentu yang lebih luas daripada uang lokal ya. Contohnya euro ya, digunakan sebagai mata uang tunggal di benua Eropa satu-satunya tuh ya. Terus ada lagi yang ketiga, uang internasional, merupakan uang yang berlaku sebagai standar pembayaran internasional. Contohnya US dollar ya. Kita juga kan berkiblatnya kepada US dollar nih. Dolar lagi naik apa turun gitu ya. Nah, kita lanjut ke unsur-unsur pengamanan uang rupiah. Ini kita berkiblatnya pada bank sentral, yaitu Bank Indonesia. Yang pertama ada unsur pengamanan yang tertanam pada bahan adalah terdapatnya tanda air yang dapat dilihat dengan terawang ke arah cahaya, benang pengaman yang ditanam atau dianyam di kertas sehingga tampak melintang dari atas ke bawah. Kalau dulu istilahnya ada ya, dilihat, diraba, diterawang. Nah itu tuh, unsur ini berlaku untuk yang tadi ya. Yang kedua, unsur pengamanan yang tertanam pada cetakan nominal, uang pada kertas yang terasa kasar, adanya gambar saling isi jika diterawang ke arah cahaya ya. Hasil cetakannya memakai tinta khusus yang dapat berubah warna jika dilihat dari sudut yang berbeda. Biasanya pakai sinar UV tuh ya. Kalau kita mau benar-benar ini uang asli apa palsu nih ya. Terus terdapat tulisan sangat kecil sehingga hanya dapat lihat dengan kaca pembesar tuh, kode-kode tertentu ya. Terdapat cetakan yang tidak terlihat dan akan memudar ya saat terkena sinar ultraviolet. Nah, sinar UV yang tadi bisa. Terdapat cetakan berupa gambar maupun tulisan yang tersembunyi yang hanya dapat dilihat pada sudut pandang tertentu. Jadi banyak deh sifat-sifat rahasia dari unsur pengamanan yang tertanam pada cetakan tersebut ya. Lanjut kita masuk ke bab 2, yaitu alat pembayaran non tunai. Kalau tadi kita udah bahas pembayaran yang tunai, kali ini kita yang non tunai. Jadi alat pembayaran non-tunai merupakan alat pembayaran yang dikeluarkan oleh bank umum, lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga selain bank yang menerbitkan uang elektronik. Kalau tadi bank sentral itu bank yang menerbitkan sah ya, yang punya undang-undang tadi. Seperti Bank Indonesia tuh mengeluarkannya seperti uang kartal, logam, dan kertas. Kalau ini masuk ke uang giral kata ibu tadi, karena non-tunai. Yang menciptakannya bank umum, lembaga keuangan bank, dan lembaga selain bank. Nah, kita masuk ke contoh-contohnya. Yang pertama ada cek, merupakan perintah nasabah kepada bank untuk memberikan uang kepada orang yang namanya tertulis di dalamnya.
cek itu bentuknya adalah merupakan seperti kertas ya, kwitansi gitu. Nah, di situ tulis tuh untuk siapa, uangnya, nominalnya berapa gitu. Nah, itu baru bisa dicairkan ke bank. Yang kedua ada bilyet giro, merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank tempatnya menyimpan uang untuk memindah bukukan sebagian dana yang ada di rekeningnya. Jadi bilyet giro itu merupakan surat perintah ya, seperti buku tabungan ke bank untuk memindahkan. Kalau dulu mah, kalau sifatnya sekarang mah transfer ya. Kalau ini masih pakai buku, dibilangnya bilyet giro. Nah, yang ketiga nih lebih canggih lagi yang sering kita pakai sekarang, yaitu kartu ATM. Merupakan salah satu alat pembayaran menggunakan kartu APMK. APMK itu singkatan dari alat pembayaran menggunakan kartu yang digunakan untuk melakukan penarikan dana tunai maupun pemindahan dana. Nah, kartu ATM ini bisa kita gunakan di mana saja selama masih ada mesin ATM sesuai bank yang kita pakai ya. Nah, yang keempat ada kartu kredit, merupakan salah satu alat pembayaran menggunakan kartu yang sifatnya hutang. Jadi si bank ini memfasilitasi kita masyarakat agar bisa berhutang dengan mudah. Tapi jangan sampai kalap ya menggunakan kartu kredit, karena bahaya kalau sampai tidak bisa melunasi hutang tersebut. Kelima ada kartu debit. Di sini merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul. Misalnya kita lagi belanja nih, kita bayar pakai kartu debit ya, digesek tuh biasanya di kasir. Nah, yang keenam ada kartu ATM debit. Nah, ini sama seperti yang nomor 5, cuman ini kan merupakan gabungan nih dari ATM dan debit, jadi fungsinya lebih banyak. Misalkan kita bisa lihat fitur-fiturnya kalau kita masukkan ke kartunya, dimasukkan ke mesin ATM ya, banyak di situ transaksi apa saja bisa ya. Yang ketujuh ada uang elektronik, uang yang disimpan secara elektronik pada suatu media. Jadi kalau kalian sekarang punya handphone nih, handphone Android atau iPhone ya, berbasis digital pokoknya, karena kan pada suatu media tuh. Nah, di situ kita download di Play Store m-banking. Nah, kita bisa masukkan nomor rekening kita dan kita bikin password di sana. Nah, itu akan lebih memudahkan kita dalam bertransaksi online tanpa harus pergi ke mesin ATM gitu ya, Nak. Lanjut ke sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran di sini adalah seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang dipakai untuk mengatur dan mengawasi pemindahan uang dari satu pihak ke pihak lain. Itu seperti ya kayak transaksi transfer gitu ya, ke pihak satu ke pihak lain. Jadi dalam menjalankannya ini yang berwenang adalah Bank Indonesia ya, karena merupakan bank sentral kan. Jadi Bank Indonesia ini berpedoman kepada 4 prinsip. Yang pertama ada keamanan tuh. Semua resiko yang akan terjadi dalam sistem pembayaran dapat dikelola dan dikurangi dengan baik oleh lembaga penyelenggara sistem pembayaran. Jadi konsumen itu merasa aman saat menggunakan alat pembayaran ya, karena sudah dikelola dengan baik. Yang kedua ada efisiensi. Sistem pembayaran harus dapat digunakan di semua tempat. Jadi biaya yang dikeluarkan itu jauh lebih murah karena efisien dan sistem pembayarannya lebih mudah. Yang ketiga, kesetaraan akses. Bank Indonesia tidak menghambat masuknya pelaku sistem pembayaran lainnya. Maksudnya adalah semua orang bisa menggunakan gitu ya, karena kesetaraan akses dalam sistem pembayaran. Yang keempat, perlindungan konsumen. Sistem pembayaran diharapkan penyelenggara tidak melupakan aspek perlindungan terhadap konsumen. Jadi sama nih, balik ke yang pertama, keamanan, karena supaya konsumen tersebut merasa dilindungi terhadap aspek yang diselenggarakan gitu ya,
Terus ada lagi nih, peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran. Jadi dalam menjalankan tugasnya menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang untuk mengatur, melaksanakan dan memberi persetujuan, perizinan, serta pengawasan penyelenggaraan sistem pembayaran. Jadi kalian harus ingat ini ya. Jadi yang berwenang dalam sistem pembayaran adalah Bank Indonesia, karena Bank Indonesia merupakan bank sentral ya. Masuk ke jenis sistem pembayaran. Nah, sistem pembayaran ini terbagi dua, yaitu sistem pembayaran tunai dan sistem pembayaran non tunai. Yang pertama kita ke sistem pembayaran tunai dulu ya, yaitu nomor 1, merencanakan uang rupiah. Nah, Bank Indonesia merencanakan dan menentukan jumlah uang rupiah yang akan dicetak dengan memperhatikan tingkat inflasinya, pertumbuhan ekonominya, perencanaan macam dan pecahan uang rupiah yang akan dicetak. Yang kedua, mencetak uang rupiah. Bank Indonesia menunjuk sebuah BUMN untuk mencetak uang. Ayo, apa? Yaitu Perum Peruri ya, biasanya ya BUMN-nya ditunjuk harus menjaga mutu, keamanan dan memberikan keuntungan bagi pemerintah. Yang ketiga, mengeluarkan uang rupiah. Bank Indonesia juga berhak untuk menetapkan tanggal, bulan dan tahun pengeluaran uang sebagai alat pembayaran yang sah. Biasanya diumumkan melalui media massa ya, koran atau berita. Terus mengedarkan uang rupiah. Bank Indonesia berhak untuk mengedarkan uang rupiah kepada masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan jumlah uang yang beredar. Kalau kemarin ulang tahun Indonesia yang ke-75 ya. Nah, Bank Indonesia mengeluarkan uang 75.000 ya, itu uang kertas ya. Yang sekarang juga sudah berlaku nih, boleh dipakai untuk transaksi yang tadinya hanya sebagai koleksi aja nih buat orang-orang yang suka mengoleksi uang gitu ya. Terus ada lagi yang kelima, melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah. Jadi Bank Indonesia berhak nih menentukan uang rupiah yang tidak lagi digunakan dan dicabut ya dari peredaran, misalkan uang yang sudah tidak layak gitu ya, sudah rusak uangnya. Terus yang keenam, memusnahkan uang rupiah tuh. Di sini kriterianya apa, Bu? Tidak layak edar atau masih layak edar tapi tidak lagi memiliki manfaat ekonomis atau kurang diminati oleh masyarakat karena uangnya sudah lecak, sudah rusak gitu ya. Terus sudah tidak berlaku lagi. Jadi sudah tidak berlaku lagi itu seiringnya waktu dari zaman ke zaman, dari tahun ke tahun, pasti uang baru akan terus muncul. Terus kita lanjut ke sistem pembayaran non tunai. Di sini terbagi 3 ya. Jadi sistem pembayaran non tunai ini dari yang contohnya tadi yang cek, ATM apa gitu. Nah, ini unsurnya nih ada 3 nih. Ada BI RTGS, yaitu Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Jadi merupakan sistem transfer atau pemindahan dana elektronik yang bersifat lebih praktis gitu ya. Karena tujuannya itu yang pertama menyediakan fasilitas transfer dana agar lebih efektif dan efisien. Yang kedua, kepastian penyelesaian transfer dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat tanpa syarat, ya kan? Yang ketiga, menyediakan informasi bank secara cepat dan lengkap tuh. Yang keempat, meningkatkan kedisiplinan dan profesionalitas dalam mengelola dananya. Yang keempat, mengurangi adanya resiko-resiko saat penyelesaian transaksi. Nah, itu biasanya pada elektronik ya, kalian sudah tahu yang seperti Ibu bilang tadi, itu dalam misalkan m-banking tanpa harus ke atau mesin ATM transfer nih. Kalau BI RTGS itu unsur. Nah, yang kedua ada BI SSSS S4 tuh, Scriptless Securities Settlement System. Jadi merupakan sarana transaksi dengan Bank Indonesia yang dikaitkan dengan penata usaha surat berharga secara elektronik. Maksudnya apa?
Jadi ini merupakan yang berhubungan erat dengan kegiatan jual beli surat berharga di pasar modal. Tuh. Dalam praktik jual beli ini, surat berharga di pasar modal setiap harinya dapat mencapai angka ribuan sehingga membutuhkan sistem penyelesaian transaksi yang cepat, akurat dan canggih gitu ya. Jadi ini unsur untuk kita bertransaksi surat berharga gitu ya. Kalau yang tadi yang pertama untuk transfer, yang ini yang jual beli gitu ya. Yang ketiga SKNDI, Sistem Clearing Nasional. Clearing tersebut merupakan pertukaran data keuangan elektronik antar peserta clearing atas nama peserta maupun nasabah peserta yang perhitungannya akan diselesaikan dalam waktu tertentu. FI nasional atau mulai diterapkan oleh Bank Indonesia itu pada 29 Juli 2005. Nah, sudah berapa? Sudah 6 tahun, setahun berlalu ya disahkan ya. Nah, clearing ini terbagi dua, ada clearing debit dan ada clearing kredit. Unsur dari clearing debit itu digunakan untuk transfer debit antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik warkat debit. Terus penyelenggaraan clearing debit dilakukan secara lokal. Terus melakukannya perhitungan clearing debit berdasarkan dana keuangan elektronik yang dikirim oleh peserta. Hasil perhitungan clearing debit secara lokal dikirim ke sistem sentral clearing atau SSK untuk diperhitungkan secara nasional. Jadi ini data, jadi clearing itu merupakan data ya. Dan kalau clearing kredit digunakan untuk transfer kredit antar bank tanpa disertai penyampaian fisik warkat. Tuh. Penyelenggaraannya dilakukan oleh PKN, penyelenggara clearing nasional ya. Perhitungan clearing kredit dilakukan oleh PKN atas dasar DKE ya, yang dikirim oleh peserta. Jadi transaksi ekonomi di atas itu sangat penting karena memiliki fungsi masing-masing dari unsur-unsur yang ada dalam pembayaran non tunai. Oke, jadi kesimpulan dari bab 6 ini yaitu alat pembayaran dan sistem pembayaran. Alat pembayaran terbagi dua, ada uang kartal dan uang giral. Kalau uang kartal yaitu uang logam dan uang kertas. Kalau uang giral itu yang non tunai ya nak, seperti cek, kartu ATM dan bilet giro. Dan sistem pembayaran itu berkiblat kepada bank sentral yaitu Bank Indonesia. Di situ banyak unsur dan jenis-jenisnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan memperhatikan video Ibu. Jangan lupa dengan tugasnya yang akan Ibu share di kemudian hari. Dan jangan lupa untuk mengumpulkannya ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.